Ini bakal jadi tantangan paling gedenya Pak Purbaya. Kalian lihat klip di press conference APBN kita. Jadi saya harap sih ke depannya dengan kebijakan kita yang strong dan pro-growth, asing akan lebih percaya ke kita dan akan banyak lagi global akan mulai masuk ke sini secara net dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menurut gue, ini udah top banget. Emang jalannya ke sana karena gue pernah bahas di video sebelumnya yang udah 1 juta views. Ngebandingin Purbaya sama Sri Mulyani. Yang pertama, gasnya itu ke pro-growth ekonomi domestik. PR selanjutnya yang timelinenya sebenarnya nggak terlalu panjang. Gimana cara bikin asing invest di Indonesia? Atau namanya FDI. Nah, kenapa ini masalah yang gede banget? Karena masalahnya bukan di Pak Purbaya. Masalahnya di bawah, di lintas kementerian, di meja izin yang nggak selesai-selesai. Dan beliau udah disentil. Pak Purbaya, janganlah kritik-kritik lintas kementerian. Udah kayak ada effort buat jegal. Tapi kalian pernah nanya nggak sih kenapa Indonesia secara negara yang kaya banget sumber daya alam, yang potensinya gede banget, tapi duit nggak masuk-masuk ke sini? Kemarin pas Elon Musk rame-ramenya ngelobi di Indonesia, menurut gue make sense banget ya. Negara sebagai cadangan nikel kedua terbesar di dunia, kenapa dia malah invest di negara lain? Dan kenapa gue bahas topik ini? Karena baru belakangan ini gue lihat di news ada brand lokal yang kena imbasnya juga. Mereka rugi 800M karena masalah timpang tindih kebijakan. Dan gue yakin 100% kalian tahu ini brand apa, yang gue bakal bahas lebih detail di chapter 2. Nah, for context, seluruh dunia udah agree Indonesia itu potensinya gede banget. Tapi datanya, investasi asing atau FDI kita itu turun 22% tahun lalu. Dan tahun ini Q2 turun 7% year on year, penurunan terdalam sejak 2020. Nah, padahal termasuk beberapa ponglo Indonesia malah invest ke negara lain. Vietnam naik 15%, apalagi di sektor hijau sama pariwisata. Indonesia pariwisata paling keren. Nah, salah satu alasannya karena Indonesia tuh di ranking 73 dari 190 di kategori ease of doing business. Seberapa mudah untuk investasi dan berbisnis di Indonesia. Dan angka ini tuh jelek dan stagnan selama 10 tahun. Balik lagi ke quote yang Warren Buffett. Pengusaha atau investor itu bukan takut resiko. Mereka takut ketidakpastian, ketidaktahuan. Dan itu penyakit utama di negara ini yang gampang banget berubah-berubah. Kita masuk ke chapter 1 dulu. Ilusi investor. Kalau nggak salah dalam beberapa tahun terakhir, itu rame banget MOU ratusan triliun. Kita selalu lihat di news, headline, foto tepuk tangan sama pejabat. Wah, Indonesia bakal banjir investasi asing. Dan angkanya jumbo-jumbo banget. Tapi kan habis itu kita nggak tahu. Ternyata kalian bisa baca sendiri laporan BKPM. Cuma setengahnya yang bener-bener cair itu investasi. Setiap investor datang, yang mereka cek bukan dari potensi bisnisnya. Tapi pastiin ini pas ganti menteri, ganti lagi nggak aturannya. Ujung-ujungnya investasi yang masuk ke Indonesia, 60% itu masih ke sektor smelter sama logam dasar. Bukan ke teknologi, bukan ke green industri pariwisata, sektor-sektor yang harusnya ningkatin lapangan kerja. Dan itu sebenarnya harusnya prioritas kita, nurunin pengangguran di Indonesia. Ketum Apindo udah bilang dari dulu, kita tuh bukan kekurangan investor, tapi banyak peraturan yang tumpang tindih. Dan dari World Uncertainty Index, Indonesia tuh ada di angka 1,1, paling rendah sejak 1952. Dimana nunjukin bahwa kita tuh negara yang paling nggak konsisten secara kebijakan. Nah, jadinya masalahnya bukan di duit, masalahnya bukan di potensi cuan. Di proses, kalau kalian mau berbisnis di Indonesia, uang yang kalian taruh bisa kebakar sia-sia setiap ada perubahan menteri atau perubahan kebijakan. Kenapa negara lain menarik? Di Vietnam 24 hari. Bahkan di Malaysia cuma butuh 5 hari doang buat approval investor pasnya 60. Nah, di sini kalian bakal kaget dari rata-ratanya ya. Izin bukan dihitung dari timeline, tapi siapa orang yang lu kenal di pemerintah atau kementerian. Kalau dibandingin secara rata-rata waktu urus izin investasi, di Indonesia tuh 260 hari. Di sini satu proyek kalian butuh izin lebih dari 7 sampai 12 instansi dan itu belum termasuk izin-izin daerah. Dan belum termasuk lagi izin-izin yang tidak tercatat. Jadi karena problem utamanya di sini, BPKM nyebutin investasi mangkrak ada sekitar 700T. Cuma masalah urus-urusan ginian. Nah, tadi gue mention soal industri pariwisata yang beberapa tahun lalu digaung-gaungin jadi masa depan ekonomi hijau. Ini industri sleeping giant atau raksasa tertidur yang secara konsisten pertumbuhan ekonominya oke, ngebuka lapangan pekerjaan paling gede, dan kalau di sektor green atau ekowisata ada aspek lingkungannya. Cuma ini industri yang terkenal banget, salah satu yang paling ribet untuk dapat izin dari mafia tanah, dari izin daerah, dan investasi ratusan miliar itu bisa mati gara-gara setiap ganti periode, ganti kepentingan, dan izinnya bermasalah. Dan ini nyambung ke riset publik gua. Ada brand yang rugi lebih dari 800M. Dan brand itu namanya Eiger. Gue pernah bahas loh pada di channel ini. Kesannya pebisnis sudah membantu lapangan kerja, membantu investasi, tapi kenapa bisa kejegal kayak gini? Kita masuk ke chapter 2. Rugi lebih dari 800M.
Nah ini contohnya, Eiger itu brand lokal asli Indonesia yang kalau dari beberapa news tuh udah invest lebih dari 800 miliar di tahap awal untuk ngebangun kawasan ekowisata kelas dunia. Dan ini lokasinya di puncak Bogor, namanya Eiger Adventureland. Gede banget loh, ratusan hektar, estimasinya 1.200 lapangan kerja, konsepnya sustainable ecotourism, berkelanjutan. Nah kemarin pas groundbreaking, yang datang pejabat pusat sampai digadang-gadang jadi ini ekowisata percontohan nasional. Bahkan Eiger bilang 5% dari laba bersihnya itu bakal diputar lagi ke pelestarian alam sama budaya lokal. Nah ini sebenarnya project-project yang gue suka nih, bukan cuma mikirin cuan, tapi ada aspek sosial sama lingkungannya. Emang seharusnya project-project ke depannya kayak gini. Tapi anehnya, kalau kalian track back di news-newsnya, izin usahanya tuh sebenarnya udah keluar, udah lengkap lah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari April 2019. Nah ini kalau kalian warga Bogor, kalian ngikutin gak news ini? Karena di tahun 2025 ini, projectnya malah disegel sama Menteri Lingkungan Hidup. Waktu itu di permasalahannya, Eiger Adventureland itu alih fungsi lahan, bikin banjir, melanggar tata ruang. Ya terus gue penasaran dong, gue riset lebih dalam. Karena kalau nggak dituntasin, pengusaha makin ogah bikin project-project yang ngebuka lapangan pekerjaan dan ngebuka lingkungan. Kalau ada tim Eiger yang nonton video ini, dan gue ada yang salah, mohon maaf. Dan kalau kalian mau klarifikasi, monggo nanti kontak-kontakan aja. Izin dijadiin studi kasus. Nah, lahan yang digarap itu totalnya 326 hektar. Dan itu berada di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama, di zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, panjang ya. Itu sekitar 253 hektar. Nah, artinya itu sebenarnya bukan area hutan lindung. Dan sebagiannya ada di lahan PTPN 1 Regional 2. Itu sekitar 73 hektar. Yang setelah gue cek, ternyata dulunya itu lahan kritis yang digarap sama mafia-mafia. Yang sekarang justru dikembaliin ke negara. Nah, terus pembangunannya cuma sekitar 0,15% di zona pemanfaatan Taman Nasional. Dan 2,2% di lahan kritis PTPN. Nah, ini penting nih. Padahal mereka mulai aturan. Dibatas 10% untuk Taman Nasional dan 40% untuk perkebunan PTPN. Jadi dari sisi izin ruang, Eiger Adventureland ini termasuk aman. Nah, dari aspek lingkungan, ada 5 kolam retensi, ada 205 sumur resapan yang bisa nampung kurang lebih 90% debit air hujan. Makanya kalau dipikir-pikir, itu kayak kalian punya satu stadion air yang bisa nyerap hujan dan nahan limpasan ke bawah. Artinya secara planning tuh menurut gua ini bagus dan harusnya malah ngebantu ngurangin banjir, bukan nambahin. Dan itu ternyata salah satu yang dipermasalahin. Pas gue liat websitenya, udah ada komitmen konsep zero runoff di Eiger Adventureland. Tapi semua itu nggak cukup buat nyelamatin project ini dari namanya tumpang tindih kewenangan. Dan ini yang jadi masalah. 3 otoritas, 3 aturan, 3 cara baca. Ini gue bukan coba ngebela Eiger ya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang udah niatnya bagus untuk lapangan kerja, untuk lingkungan, tapi selalu dijegal jadi korban kebijakan, ya ekonomi nggak bakal gerak. Antara kementerian, Pemda nggak sinkron. Alhasil sekarang gimana? Projectnya di hold. Lapangan kerja nggak jalan. Masyarakat di sana terancam jadi pengangguran. Cuma kalau sebagai pengusaha tuh kalian pasti tahu ada satu yang penting, momentum. Karena case-case kayak gini, ini bukan cuma masalah satu kasus, tapi gejala sistem yang kalau kalian ngedengerin, coba kalian posisiin jadi investor yang siap taruh ratusan miliar sampai triliunan ke Indonesia. Cerita-cerita kayak gini yang bikin kalian makin nggak mau kan? Mendingan di negara lain yang mungkin potensinya nggak segede itu, tapi lebih pasti. Pak Gita Wirjawan pernah bilang, kita tuh bukan negara miskin. Kita negara yang terlalu takut dengan pertumbuhan. Dan apalagi di industri pariwisata, ekowisata yang raksasa banget, yang sangat padat karya, harus ngadepin nih izin-izin lingkungan dan lain-lainnya yang ribet banget. Jadi sebenarnya apa solusinya? Kita masuk ke chapter 3, kontradiksi negara. Tiap tahun kita selalu ngadain forum investasi. Slide-nya keren, undangan investor asingnya keren, dan orang yang lihat kulitnya pasti selalu terwow-wow sama Indonesia. Tapi pas mereka udah kirim orang, kelihat ke lapangan, masalah izin, nah di situ paling banyak berantem. Kita bilang kita mau ngedorong green economy, tapi pas mau masuk project hijau malah dibilang ngerusak lingkungan. Target green investment kita tuh sebenarnya butuh 36 miliar dolar per tahun. Tapi realisasinya itu tuh minim banget. Padahal secara dunia, dana global untuk ESG itu udah tembus 34 triliun dolar. Kita cuma dapat remah-remahnya. Yang bikin Indonesia sekarang di ranking 78 dari 120 negara dalam Sustainable Competitiveness Index. Kadang kita lihat negara-negara kecil kayak Costa Rica, cuma 5 juta orang populasinya, tapi 3%-nya didorong dari ekowisata dan impact tourismnya sampai 8% ke GDP. Nah, kebanyakan di negara-negara ini yang again bakal jadi tantangan paling gedenya Pak Purbaya, itu masalah kepastian hukum lintas kementerian, lintas instansi. Maria Elka Pangestu pernah bilang kayak gini, Indonesia punya segalanya untuk jadi pemimpin ekonomi hijau, tapi seringkali pemerintahnya sendiri yang jadi penghalang. Dan itu menurut gue kalimat paling jujur yang lo bakal lihat di tahun ini, apalagi kalian beraspirasi jadi pebisnis atau investor yang gede lah. Gue mau tutup video ini dengan 2 statement. Yang pertama, pas gue ngobrol sama Tom Lembo. What if Indonesia miskin sumber daya alam? Dari dulu. Kita akan sangat maju sekali. Beliau malah bilang, kita pasti maju. Dan itu di backup sama quote-nya dari John Locke, 400 tahun lalu. Negara besar bukan diukur dari sumber dayanya, tapi dari caranya memperlakukan niat baik ke rakyatnya dengan adil. Nah, menurut kalian gimana? Kalian ada nggak solusi untuk ngebantu Pak Purbaya ngejebolin tembok atau tantangan gede selanjutnya ini? Gue sih benar-benar percaya, dari semua effortnya, domestik ini bakal kena impact-nya. Rakyat bakal ngerasain uang mengalir lebih banyak. Cuma masalah bawa investor asing ke Indonesia, ya itu masalah yang lebih gede lagi. Tapi menurut kalian gimana? See you guys in the next video. Bye-bye.